Kalau kita pengen berwirausaha, motivasinya luruskan dulu niatnya. Jangan sampai kita mencari harta tapi nanti lupa akan ibadah-ibadah kita. Kita sibuk mencari harta tapi kita lupa untuk berinfak, untuk sedekah. Ya, sekarang coba silakan kalian tuliskan apa cita-cita kalian di kolom chat. Silakan, biar nggak ngantuk juga nih, biar saya nggak cuma saya yang ngobrol, yang ngomong doang. Silakan tuliskan, misalkan mau pergi haji, mau S2, mau ngapain dan sebagainya, jadi presiden, jadi apapun lah, bebas. Apa cita-cita kalian? Silakan tulis. Pengusaha, mau ke Jepang, entrepreneur muslim, Masya Allah, cocok banget nih materinya ya. Jadi komikus, berbakat untuk kebaikan, berbagi umat, jadi kayak Pak LBP. Masya Allah. Ustaz masih aja, Top. Masuk surga. Masalah kerja di Astra Company, pengusaha, beling, orang yang bisa wakaf, terbanyak se-Asia, jadi guru, berbisnis, jadi orang kaya, sukses dunia akhirat, hafizah, mutkinah, guru, programmer. Masya Allah, banyak banget nih. Oke, cukup ya, waktu kita terbatas nih. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan itu semua, dan kita sekarang merenung lagi. Next. Ketika kita pengen jadi presiden, ketika kita pengen pergi ke luar kota, pengen pergi ke luar negeri, next, silakan di next. Dan lain sebagainya, apa tadi yang telah teman-teman sebutkan, pengen pergi haji, pengen sukses menjadi muslimpreneur, pengen jadi apapun. Next. Ayo, mana nih? Nah, kita perlu sadari untuk mencapai itu semua, yang cita-cita yang kita inginkan tadi, kita perlu sadari hidup di zaman sekarang yang mau segala apapun, kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang menjadi segala-galanya buat diri kita. Jadi ya, saya ulangi, hidup di zaman yang mau segala apapun kita butuh uang. Mau kencing aja kita bayar sekarang, kayak gitu ya. Mau ngapain lagi kita? Mau dikubur aja, mau udah mati aja kita juga pakai duit sekarang ya kan, dan sebagainya. Nggak ada yang ibaratnya sekarang nggak pakai duit. Apalagi kita pengen mencapai kesuksesan kita, pengen nanti S3. Masa iya kita bayar S3 pakai daun ya kan? Nggak mungkin. Kita pengen keluar kota, pengen keluar negeri, ke Jepang tadi misalkan kemana, pergi haji dan seterusnya, nggak mungkin juga kita bayar pakai kurma ya kan. Kita butuh punya uang, tapi sekali lagi uang bukan segala-galanya ya, itu ya. Nah, kita hidup di zaman yang demikian sekarang ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita punya uang, otomatis kita akan taruh sebentar. Ya, maaf ya tadi agak ganggu anak, lagi agak rewel tadi anak. Alhamdulillah udah tenang. Ya, ketika kita punya uang, otomatis kita punya power yang luar biasa ya. Ketika kita punya power yang luar biasa gitu ya, otomatis itu adalah bisa kita memberikan maslahat ataupun kebaikan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Bayangkan ketika kita punya uang, kita punya power, tapi ini dimilikinya sama orang-orang yang nggak baik, sama orang-orang yang nggak beriman. Apa yang terjadi? Kemaksiatan akan tersebar di mana-mana, kemungkaran akan tersebar di mana-mana dan sebagainya. Kita lihat di zaman sekarang pun ya, luar biasa, fitnah itu luar biasa berdatangan kepada umat-umat muslim, pada ulama-ulama kita dan seterusnya. Nah, ketika power ini salah digunakan, ketika power ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak baik, yang terjadi adalah sebuah keburukan, kayak gitu ya. Nah, kita harus apa nih selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, kita harus menjadi orang soleh yang berjuang mendapatkannya, kayak gitu. Orang soleh yang berjuang mendapatkannya sehingga power itu ada di tangan kita, sehingga pasar muslim itu kita yang bisa kuasai, sehingga orang-orang itu bisa menginvestasinya ke kita ngelola sehingga itu bisa menjadi hal yang bermanfaat. Orang soleh harus berjuang untuk mendapatkannya. Nah, kalau udah kita mendapatkannya, insya Allah nggak bakal mungkin kita menggunakan itu untuk kemaksiatan. Udah pasti kita akan memberikan wasilah untuk berbuat kebaikan. Kita sedekah yang banyak, ya. Kita membantu fakir miskin. Kita membangun sekolah, kita membangun masjid dan sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya uang, kita punya power. Kalau nggak punya, apa yang mau kita sedekahin ya kan? Kayak gitu. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita juga untuk
harus ya kita ataupun berjuang kita untuk menjadi orang yang kaya. Karena kita ada dua orang yang kita patut iri ya. Irinya ini dalam hal kebaikan gitu ya, bukan keburukan. Patut iri terhadap mereka. Satu, orang yang berilmu dan ilmunya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita wajib iri pada mereka. Dan yang kedua, kita harus iri juga kepada orang kaya yang dia dermawan banget. Yang senantiasa infaknya itu lancar banget. Kita harus iri juga. Kayak gitu. Maka dari itu, kita juga sepatutnya bisa menjadi orang-orang kaya yang dermawan itu. Kayak gitu ya. Kita juga, siapa yang tahu, bayangkan ya kondisi sekarang, ya banyak orang yang susah, pendidikan juga pun susah karena pandemi ini dan sebagainya. Jangan-jangan karena kondisi yang demikian, mereka gadaikan akidah mereka. Siapa yang berdosa, gitu ya pada saat ini. Kewajiban siapa untuk benar-benar bisa membantu orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya. Ini sudah menjadi kewajiban kita semua. Udah menjadi hukumnya itu fardu kifayah buat kita semua. Kalau orang-orang di sekeliling kita, ada keluarga kita, tetangga kita ternyata masih kelaparan, kita juga berdosa ya terhadap yang demikian. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu gitu ya kesuksesan yang selama ini kita dapat itu adalah istidrat dari Allah atau ini adalah nikmat dari Allah? Kita tanya pada diri kita nantinya ketika kita udah sukses. Istidrat itu artinya kita diulur ya, diulur sama Allah. Dikasih semuanya kita di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita udah nggak dapat apa-apa lagi, nggak dapat jatah apa-apa lagi. Tinggal azab-azab dan azab aja kita di akhirat. Kayak gitu ya. Itu istidrat. Ataupun nanti di akhir hayat hidup kita, ketika kita udah dikasih kesuksesan, dikasih kenikmat, harta yang banyak oleh-oleh dan sebagainya, muncul azab yang tiba-tiba. Itu istidrat. Kita diulur sama Allah, dikasih semuanya di dunia. Ini udah ibadah terus ini sebagainya, itu enak banget temen nggak sholat, nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi dia kok kaya ya, nggak usah perlu iri, itu istidrat dari Allah, sehingga dia lupa dengan hidayah yang sebegitu dekat dengan dirinya, sehingga dia nggak kembali lagi kepada Allah untuk yang namanya memeluk Islam ataupun dia mengkaji-kaji keislaman dan sebagainya. Ataupun ada teman kita, bang, dia Islam bang tuh, tapi nggak sholat bang, nggak ini dan sebagainya, nah itu istidrat. Gak usah ngiri sama yang begitu gitu. Kita kan pengennya kita sukses, tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala buat diri kita. Benar apa benar? Benar ya. Kita pengennya kita sukses, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan istidrat. Nah itu juga ya. Itu juga yang menjadi poin penting terhadap diri kita gitu ya. Kalau kita pengen benar-benar pengen jadi muslimpreneur, jadilah muslimpreneur yang dari niatnya, dari motivasinya itu udah benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai niat kita cuma pengen dapat uang yang banyak, pengen hidup mewah-mewahan dan sebagainya, tapi lupa sama ibadah kita, tapi lupa sama sedekah kita, tapi lupa sama keluarga kita, tapi lupa sama orang-orang terdekat kita dan sebagainya. Mendingan nggak usah. Kalau niat kita kayak gitu, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah kita jadi orang kaya kalau niat kita cuma begitu. Tapi niatkan, ketika kita jadi orang kaya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang dermawan, yang infaknya itu juga infak yang luar biasa, jor-joran, infak yang benar-benar maksimal, sehingga ketika saya jadi orang kaya, ketika saya jadi orang sukses, banyak kebermanfaatan yang bisa saya lakukan, banyak wasilah-wasilah kebaikan yang bisa saya lakukan, sehingga orang-orang di sekitar saya bisa menjadi orang-orang yang baik, yang bermanfaat, dan juga menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi, ya Allah gitu. Itu niat kita. Ya, bahkan dikatakan gitu ya dalam yang saya juga pelajari itu ya, Abdurrahman bin Auf kala itu hadisnya, Aisyah mengatakan bahwa pada akhirnya di antara sahabat Rasulullah yang paling terakhir masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Karena kenapa? Dia paling lama dihisapnya, banyak banget hartanya, paling lama, sehingga sabda ini, hadis ini sampailah kepada Abdurrahman bin Auf. Langsung seketika itu Abdurrahman bin Auf ngapain? Dia membawa 500 ekor onta beserta isi-isinya. Beserta isi-isinya kalau zaman sekarang apa namanya itu? iPhone ya, laptop, motor kali ya. dan sebagainya lah ya. Itu beserta isi-isinya. Abdurrahman bin Auf langsung dia merasa terpanggil gitu ya. Dia nggak pengen gitu ya masuk
surga paling terakhir karena hartanya ini. Akhirnya dia udah sampai tuh di di Madinah, di Mekah, atau saya lupa di Mekah atau di Madinah ya. Itu sampai kayak ibaratnya bergetar gitu ya tanah tuh ya, udah kayak orang mau perang, 500 onta, bayangin aja ya kan, di beserta sisinya gitu ya, mendatangi Aisyah dan dikatakan, wahai Aisyah, persaksikan bahwa harta ini semuanya saya infakkan di jalan Allah. Wah, luar biasa. 500 onta beserta sisinya. Abdurrahman langsung seketika itu juga ketika disampaikan hadis tersebut oleh Aisyah dan sampai ke telinga dia langsung berpikiran seperti itu untuk menginfakkan hartanya, 500 onta beserta sisinya, kayak gitu ya. Ini mendasar ya buat diri kita. Kalau kita pengen sukses, kita pengen dapatkan ini adalah nikmat, sejatinya kita juga harus ya yang namanya memberikan infak terbaik kita. Jangan harta itu ditahan-tahan. Kayak gitu ya. Karena kesuksesan kita itu sekali lagi juga ibaratnya patut diri kita untuk menginfakkan ya bagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan atau berjihad di jalan Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak jihadnya itu adalah bil amwal, baru bil angfus, ya, infak harta dulu. Ya, itu lebih ibaratnya di benar-benar ini luar biasa, baru bil al angfus gitu ya, baru dengan jiwa. Bayangin aja kalau kita pengen ngadain misalkan ya di LDK pengen ngadain kajian tapi nggak punya duit, gimana ngadain kajiannya? Kayak gitu ya. Ketika kita misalkan ya pengen ngadain apapun lah ya, tapi nggak ada dananya, gimana? Ya, nah inilah jihad bil amwal itu lebih utama juga gitu ya. Bayangkan juga ketika kita lagi jihad, misalkan Rasulullah beserta para sahabat jihad, tapi nggak ada yang danain, bagaimana? Gitu ya, nggak ada persiapan dan sebagainya, sulit juga. Makanya jihad bil amwal ini juga penting. Kita mendanai ya. Misalkan, wah di Indonesia nggak bisa jihad bang, adanya di Palestina melawan penjajah misalnya gini. Ya kalau kita punya harta, punya yang kita infakkan, kita bisa sedekah tuh ya, bisa infak ke saudara-saudara kita yang di Palestina gitu ya, untuk mereka biar mereka berjihad dengan jalannya. Kalau kita nggak bisa bantu secara angpus, secara jiwa kita jihad secara harta kita gitu ya. Ini bisa kita lakukan kalau kita sekali lagi jadi orang yang punya power, punya uang, punya ibaratnya kekayaan gitu ya. Kalau nggak ada, apa yang mau kita infakin gitu ya. Itu yang menjadi poin penting juga buat diri kita. Tapi sekali lagi tadi yang terpenting kita adalah jangan sampai itu adalah istidraj, tapi jadikan sukses kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini potensi wirausaha, ini mulai dari sini saya coba percepat aja ya. Potensi wirausaha ya, kalau suatu negara itu pengen menjadi negara maju, ini kita lihat datanya ya. Itu minimal 14% penduduk negara maju adalah pengusaha. Itu minimal ya. Kenapa di Indonesia nggak jadi negara-negara maju? Karena wirausaha di Indonesia itu baru berapa? Baru 3,1%. Minim banget pengusaha di Indonesia gitu. Pengusaha yang benar-benar pengusaha ya. Bedakan antara pengusaha sama dropshipper ya. Kalau dropshipper dia adalah marketingnya aja, jualin doang. Kalau pengusaha dia benar-benar punya, dia adalah bosnya gitu ya. Dia pemilik ownernya gitu ya, punya ibaratnya ya, dia yang mengelola semua. Itu pengusaha, itu wirausahawan. Kalau zaman sekarang banyaknya itu ya paling dropship ya, marketingnya doang dan sebagainya. Jadi di Indonesia yang tercatat ini 3,1% pengusahanya. Nah, ini juga yang kedua, tadi terkait motivasi, kedua terkait mindset kita gitu ya. Terkait mindset kita. Kenapa sih zaman sekarang itu ya orang-orang susah cari kerja, ya nggak sih? Susah banget sih cari kerja, ini dan sebagainya. Udah lulus, udah senang-senang lulus, tapi bingung cari kerjaan gimana dan sebagainya. Nah, ini karena mindset yang salah gitu ya. Itu kenapa? Karena tadi ya, mindset kita selalu berpikiran apa yang kita dapatkan, bener nggak? Wah, kalau gue kerja nanti gue dapat gaji segini. Bener apa bener? Mindset kita masih kayak gitu. Bener nggak? Bener ya. Mindset kita masih kalau gaji yang kita pikirkan dan sebagainya, artinya apa yang kita dapatkan.
Makanya kita masih susah untuk cari kerja karena kita masih berpikiran apa yang kita dapatkan. Kalau kita pengen mudah, Allah mudahkan, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan. Paham ya di sini ya, saya ulangin. Jangan berpikiran kita apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Bayangin kalau kita ke perusahaan misalkan, yang kita bawa adalah Bapak nih potensi usaha Bapak ini sangat bagus ya Pak, misalkan ya. Kita presentasi itu pada ininya. Nah, saya bisa nih Pak, punya ilmu di bidang-bidang ini, kita coba dulu, kalau sesuai target, silakan bayar saya. Kalau nggak sesuai target, saya nggak usah dibayar. Kira-kira perusahaan itu nerima kita apa kagak? Kalau kita udah apa yang kita berikan dulu nih, bukan apa yang kita dapatkan dulu mindset kita nih. Kira-kira diterima nggak kita untuk kerja? Kira-kira kalau mindset kita kayak begitu. Terima ya? Terima pasti. Gitu ya. Wah, ini orang gokil juga nih. Berani nggak dibayar kalau nggak capai target misalkan dan sebagainya. Kalau udah nyampe target ini. Nah, terkadang orang itu juga butuh pembuktian dulu ya sama kita. Ya, dibanding ibaratnya ya CV kita ibaratnya baru lulus paling gimana sih ya? Belum ada pengalaman, belum ada ini sebagainya. Itu. Apa fokus apa yang kita berikan. Atau ketika kita nggak mau bekerja di perusahaan dan sebagainya, kita di apa yang kita bisa berikan kepada negara ini, jangan bilang wah negara nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan ini dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau negara nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan, kita yang nyiptain. Ngapain? Wirausaha. Dengan wirausaha banyak banget orang-orang yang bisa kita gaet ya, bisa kita ajak, bisa kita ini dan sebagainya. Sehingga dengan begitu banyak kebermanfaatan yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain kayak gitu dan sebagainya. Next. Tadi ya mindset kita adalah itu. Fokus apa yang bisa kita berikan. Jangan lagi mindset kita apa yang kita dapatkan gitu ya. Kalau apa yang kita dapatkan itu udah keniscayaan ya. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Sebuah kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan lagi, itu udah keniscayaan udah gitu ya. Kalau apa yang kita dapatkan udah nggak bisa mikirin itu lagi. Tapi fokus apa yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa fokus ke situ, insya Allah kita akan bisa berpikir out of the box nih ya, bisa berpikir liar untuk kesuksesan kita ke depannya. Nah, ini manfaat wirausaha. Satu, menciptakan lapangan pekerja baru, pastinya kita tahu ya, dengan berusaha pasti kita bisa menyerap itu. Dua, memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan. Kita nggak terkekang ya, nggak terkekang sama perusahaan gitu dan sebagainya. Dan kita juga mencapai tujuan kita itu ya atas usaha kita sendiri. Kita ibaratnya dalam tanda kutip ya, kita nggak jadi budak korporat lah ya, bahasanya gitu lah ya. Nggak, kita kerja nih, bayangin aja. Tapi yang kita bikin kaya adalah orang lain, bener nggak sih? Kalau kita kerja di perusahaan itu, kita berjuang untuk memperkaya orang lain, apalagi kalau kita kerjanya di perusahaan yang non-muslim ya, kita semakin memperkaya mereka aja, kayak gitu. Nah, itu memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan usaha kita. Ketiga, tidak terikat waktu oleh orang lain. Keempat, mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada diri kita. Kelima, memperoleh laba dan manfaat yang maksimal. Keenam, mengasah atau menunjukkan kemampuan untuk memimpin, ya, karena dengan berusaha kita asah juga kemampuan kita untuk memimpin dalam mengelola bisnis kita. Ketujuh, memberikan penghasilan pada pemerintah berupa pajak, ya, pastinya kita kan harus bayar pajak ketika kita punya penghasilan dari usaha kita. Ada devisa bagi negara ya, devisa ini adalah alat tukar internasional ya untuk sebuah negara. Kita bisa menghasilkan devisa juga buat negara kita kalau kita sudah sukses sampai bisa mengekspor ya usaha kita. Kedelapan, munculnya investasi dalam negeri. Kita nggak perlu lagi, makanya kita nggak usah mikirin, wah kita disuruh PPKM itu orang asing pada masuk dan sebagainya, karena tadi investasinya ya masih membutuhkan orang asing dan sebagainya. Coba kita bayangkan kalau kita investasi sendiri nih, kita wirausaha sendiri, muncul pastinya investasi dalam negeri kayak tadi yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul udah dipercaya, udah sukses dan sebagainya, orang investor pasti pada masuk tuh ya. Investor dalam negeri ya, nggak perlu lagi investor dalam luar negeri. Pemerintah nggak usah pusing-pusing nyari investor gitu ya kan, nggak usah pusing-pusing pemerintah karena udah banyak yang ibaratnya pengen ngelola investasi dalam negeri itu juga kayak gitu. Kita berpikiran sekali lagi apa yang bisa kita berikan kepada negara, jangan selalu berpikiran apa yang bisa negara berikan gitu ya. Next.
Nah, ini terakhir ya, karakter seorang muslim ya, kira-kira ya. Kalau kita udah menjadi seorang muslim, berwirausaha, tadi sekali lagi jangan sampai kita jadi pengusaha yang tamak akan dunia, tapi juga kita nggak lupa terhadap yang namanya ibadah-ibadah kita, sehingga kita bisa meng-cross check kesuksesan kita itu istidroj atau nikmat. Kalau seimbang antara kita sukses tapi juga ibadah kita nggak lupa, insya Allah itu adalah nikmat. Tapi kalau ternyata ibadah kita jadi rusak karena kita berwirausaha, itu sesungguhnya adalah istidroj dari Allah. Kita harus hati-hati. Nah, ini karakter seorang muslim yang berwirausaha. Satu, kita pastinya udah melewati jenjang ya. Kita kan kalau sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2-nya mana nih? Hilang ya. Ada S2 nih, lupa nih ya. Ada S2, ada S3, ada profesor. Nah, ini apa aja sih Bang? Itu apaan Bang? Sekolah. Ya gue juga pengen Bang sekolah kayak gitu sampai profesor. Tapi itu apaan sih Bang? Nah, TK itu ya dicatat nih. TK itu adalah tilawah, kita harus konsisten kalau kita pengen jadi seorang muslim yang berusaha. Kedua, SD. SD itu sholat duha, kita harus rajin sholat duha. SD sholat duha. Bagaimana mungkin kita bisa mendatangkan rezeki kalau kita jarang ya, sholat duha aja jarang dan sebagainya. Kata Rasulullah itu dari tubuh kita ini ada 300-an persendian ya. Dan itu harus bersedekah semuanya. Itu. Kalau kita nggak sanggup, caranya dengan cara kita bersolat duha. Tuh, SD yang kedua, karakter seorang muslim, sholat duha. Yang ketiga, SMP. Apaan Bang SMP? Sholat malam pertahanin. Minimal kalau kita nggak bisa tahajud, sholat malam ya, qiyamul lail, bisa kita lakukan pada sholat isya, kita bisa sholat witir. Sebelum kita tidur, sholat witir, sholat malam. Kalau kita merasa sulit untuk bangun tahajud, tapi jangan juga dibuat-buat. Gara-gara kata Bang Nasir, boleh nih sholat sebelum tidur, udah qiyamul lail. Itu qiyamul lail, tapi kan kita pengennya yang lebih utama adalah tahajud. Kita pengen bangun sepertiga malam, itu juga niatkan gitu ya, untuk bisa kita sholat malam gitu ya. Tadi SMP ya, sholat malam pertahankan SMP. Selanjutnya SMA, apa Bang SMA? SMA itu silaturahim, ataupun SMA itu senantiasa menghafal Al-Quran ya, senantiasa menghafal Al-Quran. Ini juga penting buat diri kita sebagai seorang muslim yang pengen berwirausaha. Kita juga harus seimbang juga dengan hafalan kita, yang itu nanti akan menyelamatkan kita dari azab kubur juga. Hafalan-hafalan kita senantiasa menghafal Al-Quran. Terus S1, apa Bang S1? Silaturahim. Ini juga, silaturahim ini akan memperpanjang umur. Bener nggak? Ada kan ya hadisnya dan sebagainya. Silaturahim ini memperpanjang umur. Bang, bukannya umur kita itu udah ditentuin sama Allah dari zaman dulu Bang, 5.000 tahun yang lalu, kita matinya kapan dan sebagainya, kok bisa panjang umur Bang? Nah, ini yang masih banyak yang kita belum paham. Panjang umur di sini dikatakannya, ya dalam tafsir dan sebagainya, ketika kita harusnya sukses di umur 40 tahun ya, ketika kita gemar silaturahim, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari umur 40 tadi yang harusnya kita sukses umur 40, Allah sukseskan kita di umur 30 atau bahkan 25 tahun. Itu yang dimaksud dipanjangkan umur. Ya, harusnya kita nikmatin misalkan kekayaan itu di umur 40, 50 tahun, tapi kita udah bisa nikmatin di umur 30. Itu yang dikatakan memperpanjang umur. Salah satunya ngapain? Dengan gemar bersilaturahim. Sama guru-guru kita jangan dilupain tuh ya. Mentor-mentor kita terdahulu, guru-guru ngaji kita, guru-guru SD kita, SMP, silaturahim. Dan sampai kita lupa. Itu kalau kita punya karakter itu luar biasa. Kedua, S2 nih apalagi? Saum sunnah. Jangan lupa juga saum sunnah. Ini juga saya juga masih belajar juga nih, masih banyak ini juga saya nih, saum sunnahnya masih kurang juga nih. Mesti belajar lagi juga. Saum sunnah juga jangan lupa. Kalau kita pengen jadi seorang muslim yang berwirausaha. S3 apalagi? Sedekah sebanyak-banyaknya, ini juga penting. Tadi kalau kita pengen, tadi dikatakan ini adalah nikmat. Dunia ini tadi di tengah-tengah ya, muslim itu menempatkan dunia di tengah-tengah. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Enggak mendekati juga enggak menjauhi, tapi di tengah-tengah. Biar bisa di tengah-tengah gimana? Kita infak. Ada sebagian harta kita itu punya milik orang lain, bukan punya kita. Terus profesor, P-nya itu pantang nyusahin orang. P ya, P, pantang nyusahin orang. R, ringan, nolongin orang. O, ogah, mengobrol janji. F, fasih, mendoakan orang lain. Nah, ini penting.
kita jadi mentor juga harus kita pasti mendoakan menti-menti kita, jangan sampai kita pelit mendoa, karena biar bagaimanapun doa itu ketika kita berdoa sesungguhnya kita juga sedang mendoakan diri kita, gitu ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Coba next lagi, ada lagi gak? Nah udah ya kan, nih ini jazakumullah khairan kasir. Kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut silakan hubungi saya di WA, silakan dicatat. Nah ini minta tolong juga ya, pemula, saya masih pemula juga nih di YouTube, tolong di subscribe juga. Bisa dilihat IG-nya juga, kalau mau lihat usaha-usaha saya apa aja bisa dilihat juga di IG-nya, di FB-nya juga. Itu insya Allah dari Aneh. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.